Yo, what's up? Balik lagi sama gue di channel gue ya. Jangan nih single dong. Ya. Jadi gue mau cerita dulu. Sebenarnya beberapa hari yang lalu, tepatnya kayaknya 2 hari yang lalu, itu FYP gue di TikTok itu dipenuhi dengan yang kasus. Gak tahu sih, dia pro player. Gue juga nggak terlalu tahu sama orangnya. Itu pro player PUBG atau gimana, gue nggak tahu. Tapi yang istilahnya 13 detik itu. Istilah 13 detik itu dan gua bikin clickbait di YouTube gua. Videonya juga masih ada. Jadi gua kasih judul link lele viral 13 detik atau gimana, kurang lebihnya kayak gitulah. Dan lu mau tahu, ternyata yang nonton itu selama 2 hari hampir 1000-an. 1000 lebih malah. Itu dalam 2 hari. Dan gue bisa ambil kesimpulan bahwa emang ada cabul anjing. Sebenarnya di dalam isi video gue itu juga nggak gimana ya, isinya tuh bukan tentang atau gue ngebagi link itu, tapi gue mau ngasih edukasi tentang kasihan gitu loh orangnya, kasihan korbannya, gimana ya, mentalnya itu kasihan, dari keluarganya juga pasti kan ada tekanan juga, buat masa depannya dia juga gitu kan. Yang jelas gue nggak kenal sama 2 orang ini, terus gue juga sebenarnya nggak peduli, tapi gara-gara gimana ya, masih anget-angetnya aja, jadi gue mau bikin sekarang reaction tentang klarifikasinya dari si cewek dan si cowok. Klarifikasi tentang gimana sih atau apa sih awalnya gitu loh, gimana video itu sampai dibuat dan gimana video itu sampai bisa kesebar. Jadi gue mau nonton gitu loh. Jadi tanpa banyak bacot, kita langsung lanjut nonton ke videonya aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Lele atau Leha. Di sini aku bakal speak up dan klarifikasi atas tersebarnya video tersebut. Sebelumnya aku minta maaf atas kejadian ini dan membuat onar semua media sosial. Jadi awal mula aku buat video itu 3 bulan lalu. Pacarku meminta video tersebut dan aku menolak untuk membuatnya. Nih, dengerin video dia bilang awal mula dia bikin videonya itu 3 bulan yang lalu. Dan yang minta itu pacarnya. Jadi si cowok dong, gitu kan. Dan si cewek sempet nolak nih posisinya. Dan aku dan dia cekcok atas dasar untuk video tersebut, dan pada akhirnya pacar aku mengirim video dia duluan untuk meyakinkan aku biar percaya dan berani. Sekarang gini ya emang nggak sedikit juga yang kayak gitu, tapi gimana ya, posisinya kan dia orang yang punya nama nih, atau terkenal atau punya follower. Terus kenapa gitu dia bersedia bikin video tersebut dengan alasan si cowoknya itu ngirim duluan. Si cowoknya ngirim duluan untuk meyakinkan si ceweknya ini buat ngirim balik mungkin ya. Dan akhirnya selang sehari aku pun kirim video itu lagi dengan adanya muka aku. Dan asal kalian tahu, video ini dibuat dan dikirim sekitar 3 bulanan. Dan video ini juga bersifat privasi antara aku sama Virgi. Halo, aku Virgi. Nah, iya, videonya dibuat bersifat privasi. Iya, gue tahu gitu, maksudnya bersifat privasi antara lu dan cowok lu gitu kan. Tapi ya gimana ya? Juga videonya juga udah 3 bulan yang lalu, terus kenapa kok masih ada? Kok nggak dihapus? Apakah ada yang salah? Mau jelasin alasan tersebarnya atas video tersebut. Posisi waktu itu aku lagi turnamen offline sama tim berlima. Selesai dari turnamen, kita orang minum.
dan aku pun posisinya lagi tinggi dan gak sadar sampai ketiduran. Waktu itu HP aku lagi dipinjem si N buat latihan bareng si R. Si R pinjem HP aku ke si N, dan si N bilang HP aku dibawa ke kamar sebelah sampai pagi sama si R. Dan si R pun mengirim video lele ke HP si R. Aku jelasin di sini kenapa si R tahu video lele, karena aku pernah menunjukkan kepada mereka tanpa mengirimkan secara langsung berbentuk video. Setelah pulang dari Palembang, si R nongkrong sama teman-temannya, dan salah satu temennya yang berinisial B ada yang mengetahui video lele di HP si R. Dan si B ngirimin video lele secara diam-diam dari HP R ke HP si B. Dan disitulah si B mulai menyebarkan video tersebut kepada orang-orang dan sampai kesebar seluas ini. Semoga penjelasan dari gue cukup. Terima kasih. Oh, jadi gue perjelas dulu ya. Ini gue perjelas dulu yang gue tangkap. Jadi posisinya mereka orang itu lagi habis turnamen offline. Berarti emang dia mungkin pro player gitu kan, pro player PUBG. Habis turnamen offline, terus kemudian dia minum, dan si orangnya itu, si Bang Pirzi itu lagi tinggi dan dia sampai ketiduran kan, terus yang gue tangkap lagi, jadi HP-nya itu dipinjam sama temennya si N. Nah si N terus ada temennya lagi si R minjem HP-nya si N, terus dibawa ke kamarnya. Nah tanpa seizin yang punya HP, mungkin videonya itu dikirimin ke HP-nya si R, sampai si R itu juga ngirimin ke temennya si B gitu loh. Terus yang nyebarin sampai seluas ini, sampai FYP gua penuh dengan 13 detik gitu kan, itu si B. Jadi salahnya itu di elu gitu loh. Kenapa emang nggak bisa ya iPhone atau apa galeri di sandi gitu? Apa salahnya di sandi gitu kan? Ya gue juga kurang tahu juga sih. Kalau mau salah-salahan ya mereka berdua salah, yang nyebarin juga salah. Makanya stop kalau misalkan ada kayak gini, stop sebar link. Ya kalau misalkan dapet, ya lu konsumsi pribadi, jangan lu sebarkan luaskan. Kasihan korbannya, kasihan nama baik korbannya, kasihan mental dia. Apalagi perempuan ya, kelihatan mukanya, yang dimana nanti suatu saat dia bakalan dikenal sebagai, oh dia ya yang 13 detik gitu loh. Kayak kesannya udah jelek gitu loh. Ya susah sih. Kita kalau mau cari yang salah yang benar, ya emang dia salah gitu. Temennya juga lebih salah nyebarin. Udah tahu video privasi sampai disebar-sebar kayak gitu. Terus yang menurutku aneh gitu loh, kenapa kalau misalkan itu bersifat privasi antara si cewek dengan si cowoknya gitu kan, yang disebutin sama si cewek tadi, videonya bersifat privasi antara si Mbak Lele dan Mas Pirji-nya gitu. Tapi tadi di klarifikasinya Mas Pirji itu bilang kalau misalkan dia sempat nunjukin ke teman-temannya atau sempat nunjukin ke si R atau ke si N, kurang inget tadi, itu kan nunjukin ke dia tentang video tersebut tanpa mengirimnya secara langsung. Ya itu juga salah kan, udah perjanjian, maksudnya udah perjanjian mungkin kan, kayak si yang dibilang Mbak Lele udah perjanjian, itu adalah privasi antara mereka berdua. Kenapa kok dengan sadarnya itu menunjukkan atau memperlihatkan ke temannya, yang membuat temannya penasaran. Seperti itu guys. Jadi kurang lebihnya kayak gitu ya, gua nge-react klarifikasinya. Jadi kalau ada salah omong gue minta maaf. Jadi segitu aja video gue kali ini, and peace.